Selamat berjumpa kembali. Salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan suatu hasil penelitian dengan judul Evaluation of Technology Readiness Acceptance in Operation of Project Management Services. Jadi ini adalah tentang evaluasi teknologi readiness acceptance pada perusahaan yang menggunakan jasa project management. Sebagai contohnya di sini adalah mengambil sampel dari perusahaan construction PP. Penggunaan IT dalam project management, dalam pelayanan project management itu yang berkaitan dengan pelaporan, kemudian penggambaran, kemudian administrasi dan komunikasi dilakukan menggunakan IT agar lebih efektif dan efisien. Akan tetapinya dalam pelaksananya selalu yang terjadi adalah kebalikannya, ya, karena kurangnya literasi tentang teknologi. Padahal sudah menggunakan internet, menggunakan software baru dengan dukungan daripada hardware. Ya, diduga penggunaan teknologi pada proyek tersebut belum dapat diharapkan. Teori teknologi sudah sering digunakan adalah diintroduce oleh para sulaman dan teknologi acceptance model, yaitu dikembangkan oleh para sulaman dan Davis. Teknologi readiness itu menyangkut optimism, yaitu adalah pandangan positif terhadap teknologi dan keyakinan yang menawarkan pada orang bahwasannya teknologi dapat meningkatkan kontrol, flexibility, dan efisien dalam kehidupan mereka. Hal ini biasanya menangkap perasaan positif terhadap teknologi. Innovativeness adalah kecenderungan untuk menjadi pelopor teknologi dan pemimpin berpikir. Dimensi ini umumnya adalah mengukur pada level apa seseorang diri mereka sebagai yang terdepan. Kemudian discomfort adalah didefinisikan sebagai kurang dapat mengontrol teknologi dan kewalahan dalam menggunakannya. Dimensi ini umumnya adalah mengukur pengalaman rasa takut dan kekhawatiran orang ketika berhadapan dengan teknologi. Ini adalah insecurity didefinisikan sebagai ketidakpercayaan pada teknologi dan skeptis tentang kemampuannya dapat berjalan dengan baik. Dimensi ini berfokus pada kekhawatiran orang yang mungkin dimiliki dalam transaksi berbasis teknologi. Nah, optimisme dan innovativeness itu adalah pendorong terhadap teknologi readiness, pendorong terhadap kesiapan teknologi. Sedangkan discomfort dan insecurity adalah sebaliknya sebagai inhibitor atau sebagai penghalang dari kesiapan teknologi. Keempat dimensi tersebut adalah saling bebas, masing-masing dari mereka itu adalah mempunyai kontribusi yang unik terhadap individu dari kesiapan teknologinya. Di dalam teknologi accept model, mana ada dua variabel penentu, yaitu adalah persepsi kegunaan, di mana mengacu pada seberapa tingkatan seseorang percaya bahwasannya menggunakan suatu sistem itu dapat meningkatkan pekerjaan mereka. Kemudian persepsi kemudian menggunakan itu adalah mengacu pada tingkatan seseorang yang yakin pada bahwasannya dengan menggunakan sistem tertentu itu dapat bebas daripada usaha yang besar. Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh para suraman untuk teknologi readiness dan Davis untuk TAM. Banyaknya responden adalah 46 orang yang terdiri pada project manager, deputy project manager, dan project management staff pada PT Pembangunan Perumahan. Untuk TRAM, Technology Readiness Acceptance Model, menggunakan 4 analisis yang diolah dengan menggunakan AMOS 18. Angka pemikirannya adalah seperti ini yang diperkenalkan oleh para Sulaman dan Davis, di mana adalah optimism, innovativeness, insecurity, dan discomfort itu berhubungan dengan persepsi kemudahan menggunakan dan persepsi kegunaan, dan kemudian berhubungan dengan actual use atau penggunaan frekuensi penggunaan. Hipotesanya ada 11
yaitu hipotesa 1 adalah optimism berhubungan positif dengan persepsi kegunaan. H2 adalah innovativeness adalah berhubungan positif dengan persepsi kegunaan. Kemudian H3 optimism berhubungan positif dengan persepsi kemudahan menggunakan. H4 adalah innovativeness berhubungan positif dengan persepsi kemudahan menggunakan. Kemudian H5 discomfort adalah tidak signifikan hubungannya terhadap persepsi kegunaan. H6 discomfort adalah hubungannya negatif terhadap persepsi kemudahan menggunakan. Insecurity itu adalah berhubungan negatif terhadap persepsi kegunaan. H8 insecurity adalah hubungan negatif terhadap persepsi kemudahan menggunakan. H9 persepsi kemudahan menggunakan berhubungan positif terhadap persepsi kegunaan. H10 persepsi kegunaan kemanfaatan adalah berhubungan positif terhadap actual use, terhadap penggunaan aktual. H11 persepsi kemudahan menggunakan berhubungan positif terhadap penggunaan aktual. Hasil dan diskusi masing-masing indikator di dalam teknologi readiness dan teknologi acceptance itu variabelnya signifikan atau indikatornya signifikan pada 0,01. Kemudian data yang dengan demikian data yang diperoleh adalah valid. Selanjutnya adalah untuk reliabilitas. Untuk masing-masing variabel itu adalah mempunyai nilai alpha Cronbach lebih besar daripada 0,6 sehingga dapat dikatakan reliable. Ya, di sini adalah nilai rata-ratanya, kemudian ada standar deviasi, kemudian di sini untuk innovativeness juga ada nilai rata-ratanya dan standar deviasinya. Kemudian untuk discomfort, kemudian nilai rata-ratanya dan standar deviasinya, kemudian insecurity, nilai rata-ratanya dan standar deviasinya. Selanjutnya adalah untuk persepsi usefulness, itu adalah sini nilai rata-ratanya, kemudian persepsi kemudian menggunakan adalah nilai rata-ratanya dan standar deviasinya. Kemudian penggunaan aktualnya ada nilai rata-rata dan nilai standar deviasinya. Nah, kalau kita perhatikan adalah di sini adalah nilai rata-rata dari optimism dan innovativeness. Ini kalau dijumlahkan ini adalah 3,9, kemudian 3,4, kemudian dibandingkan dengan discomfort dan insecurity 2,4, kemudian 3,3, maka di sini adalah jumlahnya kurang lebih adalah 5,7. Maka faktor positif dari teknologi readiness masih lebih tinggi ya dibandingkan dengan faktor negatif. Kemudian hasil dari analisis adalah sebagai berikut ya. Di sini adalah hubungan antara innovativeness dengan kemudahan menggunakan. Ini adalah nilai probabilitasnya lebih besar daripada 0,5 sehingga hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesa. Kemudian untuk discomfort hubungannya dengan kemudahan menggunakan itu adalah di sini adalah nilai probabilitasnya 5 probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, akan tetapinya discomfort dengan kemudahan menggunakan itu adalah hubungannya adalah harusnya negatif ya, sehingga jadi tidak untuk penelitian ini tidak mendukung hipotesa. Kemudian insecurity hubungannya dengan kemudahan menggunakan di sini adalah hubungannya adalah negatif ya, kemudian ini adalah probabilitasnya lebih kecil dari 5%, maka hasil penelitian ini mendukung hipotesa. Kemudian untuk optimism berhubungan dengan kemudahan menggunakan di sini adalah positif ya, kemudian juga di sini adalah lebih kecil dari 5%, maka hasil penelitian ini mendukung hipotesa. Kemudian untuk innovativeness berhubungan dengan persepsi kegunaan, di sini hasilnya negatif dan tidak signifikan, dan ini bertentangan dengan hipotesa sehingga tidak mendukung hipotesa. Kemudian optimism terhadap persepsi kegunaan di sini adalah positif, namun di sini probabilitasnya lebih besar daripada 5% sehingga tidak mendukung hipotesa. Kemudian discomfort dengan kegunaan itu di sini adalah negatif ya, dan di sini negatif, kemudian probabilitasnya lebih besar daripada 5%,
juga tidak mendukung hipotesa. Kemudian insecurity, terhadap persepsi kegunaan di sini adalah negatif, akan tetapinya di sini adalah probabilitasnya lebih besar pada 5% ya. Negatifnya sama dengan teorinya, tetapi di sini lebih dari 5%, sehingga tidak mendukung hipotesa. Kemudian untuk kemudahan menggunakan, persepsi kemudahan menggunakan terhadap kegunaan di sini adalah positif dan signifikan sehingga mendukung hipotesa. Kemudian untuk persepsi kemudahan dengan penggunaan aktual di sini adalah positif dan di sini lebih kecil dari 5% sehingga mendukung hipotesa. Kemudian kemudahan persepsi kegunaan terhadap penggunaan aktual di sini adalah positif, tetapi dia tidak signifikan sehingga tidak mendukung hipotesa. Sehingga dari 11 hipotesa hanya 4 yang mendukung terhadap hipotesa. Nah, model yang terakhirnya adalah seperti ini, yang 4 hubungan tersebut ya. Ini satu optimisme terhadap persepsi kemudahan, kemudian discomfort terhadap persepsi kemudahan, kemudian insecurity terhadap persepsi kemudahan, kemudian persepsi kemudahan terhadap persepsi kegunaan, kemudian persepsi kemudahan terhadap actual use atau penggunaan aktual ya. Jadi dalam hal ini adalah model Trump-nya di dalam project management dari PP ini adalah belum sepenuhnya diaplikasikan, belum sepenuhnya memenuhi dari model Trump yang lengkap ya. Dalam hal ini adalah sebagian atau dalam sampel yang terjadi di sini adalah persepsi kemudahan menggunakan itu berhubungan atau sangat didukung dengan dimensi optimism, kemudian discomfortnya yang sudah kecil, kemudian insecurity-nya yang lebih rendah, sehingga akan menimbulkan persepsi kemudahan menggunakan. Tetapi untuk persepsi kegunaan itu belum didukung oleh dimensi daripada teknologi readiness, yaitu optimism, itu innovativeness atau discomfort dan insecurity. Nah, untuk aktual penggunaan itu lebih banyak didukung oleh kemudahan menggunakan, yang didukung oleh 3 dimensi dari teknologi readiness yang terhadap kemudahan menggunakan ya. Jadi belum didukung oleh persepsi kegunaan, sehingga oleh karena itu perlu ada tindak lanjut dari perusahaan bagaimana untuk bisa uh, karakter atau dimensi dari optimism, innovativeness, dan discomfort dan insecurity itu bisa menjadi suatu hubungan dengan persepsi kegunaan dengan melalui pelatihan-pelatihan sehingga atau dengan sosialisasi atau dengan stimulus-stimulus teknologi sehingga optimism, innovativeness, kemudian discomfort dan insecurity bisa mendukung terhadap persepsi kegunaan, dan pada akhirnya persepsi kegunaan ini juga mendukung pada actual use atau penggunaan aktual. Dalam hal ini penggunaan aktual belum didukung oleh persepsi kegunaan. Nah, kemudian selanjutnya adalah berapa kontribusi dari teknologi yang 3 variabel tadi atau 3 dimensi tadi terhadap persepsi kemudahan itu adalah hanya 31,6%, kemudian terhadap persepsi youthfulness itu hanya 11,2%. Itu pun juga melalui persepsi kemudahan. Jadi ini pengaruh atau kontribusi 3 variabel yang berhubungan dengan persepsi kemudahan menggunakan itu terhadap kontribusinya terhadap persepsi kegunaan itu hanya 11,2%. Jadi belum kontribusinya langsung, tapi melalui persepsi kemudahan menggunakan. Kemudian untuk kontribusinya dimensi dari teknologi acceptance itu adalah terhadap penggunaan aktual itu hanya 16,4%, jadi masih kecil ya, masih kecil sekali kontribusinya terhadap aktual penggunaan. Oleh karena itu perlunya adanya tadi
sosialisasi dari perusahaan untuk bagaimana meningkatkan dimensi dari teknologi readiness dan dimensi dari teknologi acceptance sehingga penggunaan aktualnya menjadi lebih meningkat. Dalam hal ini penggunaan menggunakannya hanya 16,4% dan itu hanya didukung oleh persepsi kemudahan menggunakan. Nah, untuk model yang sekarang ini, walaupun modelnya hanya modal sebagian dari Trump, itu sudah dapat dinyatakan model yang fit ya karena dari hasilnya di sini adalah memenuhi dari syarat-syarat goodness of fit. Nah, kesimpulannya penelitian ini adalah untuk mengungkapkan teknologi readiness dan teknologi acceptance dan hubungannya dengan penggunaan aktual pada PT Pembangunan Perumahan. Hasil dari studi ini menunjukkan pada teknologi readiness tidak memberikan efek pada persepsi kegunaan, optimism dan discomfort positif signifikan uh, efek terhadap persepsi kemudahan menggunakan, insecurity negatif efek terhadap persepsi kemudahan menggunakan. Sementara innovativeness itu adalah tidak memberikan efek terhadap persepsi kemudahan menggunakan. Selanjutnya persepsi kemudahan menggunakan itu adalah berhubungan positif terhadap persepsi kegunaan dan penggunaan aktual. Persepsi kegunaan tidak memberikan atau tidak berhubungan dengan penggunaan aktual. Demikian hasil dari penelitian terhadap teknologi readiness acceptance model pada sampel PT Perusahaan Pembangunan Perumahan. Semoga penelitian ini dapat menginspirasi dan dapat dikembangkan dan tentunya bermanfaat. Salam sehat selalu.